Ini adalah gambar atau foto pengkuburan Tuhan Yesus pada saat itu. Jikalau mayatnya masih tetap di sini, dia tidak bangkit, maka sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mayatnya tidak bangkit dari kuburan atau tidak mengalahkan maut itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kami datang di hadirat Tuhan untuk belajar kembali firman. Kiranya Tuhan menerangi hati kami. Tuhan membuka pikiran kami. Tuhan memberikan kami pengertian. Sehingga setiap kebenaran yang kami baca, yang kami teliti, yang kami dengar, kami boleh memahami, kami boleh mempraktekkan, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin cinta akan Engkau, kami semakin diperbaharui, dan kami hidup oleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat, puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah-limpah untuk kita, sehingga kita boleh hadir dan berkumpul pada pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita. Judulnya adalah jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kita kepadanya. Jika Kristus tidak bangkit dari kematian, sia-sia iman kita kepadanya. Bapak Ibu, ada satu gambar di sini. Ini adalah gambar atau foto pengkuburan Tuhan Yesus pada saat itu. Jikalau mayatnya masih tetap di sini, dia tidak bangkit, maka sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mayatnya tidak bangkit dari kuburan atau tidak mengalahkan maut itu sendiri. Bapak Ibu, saya ajak kita terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ke-7, dan kita lanjut di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. Bapak sekalian Tuhan, kalau sudah menemukan, kita baca secara silih berganti di bawah satu perikop kebangkitan Kristus. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 1, 2, 3, ya. Oleh itu kamu akan bersama kamu berikan kepadanya seperti yang kamu berikan kepadamu, kecuali kamu sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, 1, 2, 3, ya.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Tuhan, kita ambil tema ini adalah di ayat yang ke-14. Judulnya adalah jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sia iman kita kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang penting yang menjadi dasar bagian kita pada pagi hari ini. Ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, pada saat Rasul Paulus menyatakan surat ini atau firman Tuhan kepada jemaat di Korintus, dia menyampaikan bahwa bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan, di antara kamu di sini tertunjuk kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus mengatakan bahwa bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Tuhan, ternyata di tengah-tengah jemaat Korintus ada beberapa atau sebagian yang tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Tuhan, mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Bagaimana mungkin orang yang sudah 3 hari sudah dikubur, masuk di dalam kuburan, bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Ini sesuatu hal yang mustahil. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Tuhan, mereka mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, tidak diterima oleh logika. Masa orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Bapak Ibu pernah berpikir demikian? Barangkali mungkin tidak sekarang. Tetapi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang yang menyembah berhala, mereka mengatakan tidak mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Pemikiran lain juga mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus dianggap sebagai hanya halusinasi, dianggap sebagai rekayasa atau cerita mitos. Maka Bapak Ibu, jika benar hal demikian, kalau Yesus tidak bangkit, maka sama seperti tema kita. Jika Kristus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, satu kutipan yang saya kutip dari Donald Guiter mengatakan demikian. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kepastian bahwa kematiannya telah menghasilkan sesuatu apapun. Bapak Ibu, jika Kristus tidak dibangkitkan, atau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia tidak bisa mengalahkan maut itu, maka tidak ada yang bisa dihasilkan daripada Yesus Kristus sendiri. Semuanya menjadi sia-sia dan sirna. Bukan saja hanya Yesus mati, tetapi dia telah lahir dan juga dianiaya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri, dan sebentar lagi kita merayakan bagaimana dia naik ke surga, dan habis itu turunlah Roh Kudus di hari Pentakosta.
Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.